Tempat Sinta Nuria Wahid menjenguk korban di rumah sakit. Beri sambutan di Rakernas Partai Amanat Nasional PAN, Presiden Jokowi mengingatkan jangan salah memilih koalisi. Jangan sampai koalisi justru memecah belah. Kejaksaan Agung menyatakan mulai Senin besok Richard Eliezer akan dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Salemba. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Kompas Petang. Saya Audrey Chandra dan rekan Rahmat Ibrahim hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami di Kompas Petang akan disampaikan Ibrahim. Saudara David itu ada kemajuan dari 4 ke 6. Namun tetapi ada pergerakan tangan dan kaki tapi sebelum siuman. Saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, "Gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den." Istri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Sinta Nuria Wahid, mendatangi Rumah Sakit Mayapada untuk menjenguk korban penganiayaan anak dari ex-pejabat Ditjen Pajak. Didampingi sang putri, istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid, tiba pada siang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sinta Wahid yang dibawa menggunakan kursi roda dan dikawal pasukan pengamanan Presiden, langsung masuk ke ruangan tempat David dirawat. Selain Sinta Nuria Wahid, tokoh yang menjenguk David hari ini adalah rombongan dari PWNU dan GP Ansor Jakarta. Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, saudara, siang tadi menjenguk David, anak pengurus GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Selain memberi dukungan moral kepada keluarga, mereka juga menggelar doa bersama untuk kesembuhan David. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta bilang kondisi David kian membaik dan meminta polisi usut tuntas kasus penganiayaan David. Akhir pekan ini, David, anak pengurus GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi, mendapat kunjungan dari banyak pihak. Siang ini, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf datang ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan memberi kekuatan dan semangat kepada David juga keluarga. Ketua Umum PBNU bilang, David kondisinya semakin menunjukkan perbaikan. Alhamdulillah, keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah pertanda yang sangat menggembirakan. Dan alhamdulillah keluarganya, ayahnya, ibunya, dan famili-familinya semuanya sabar. Kemarin Sabtu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil juga menjenguk David serta keluarga. Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan, Sekjen, jajaran Kementerian Keuangan, dan semua jajaran Direktorat Jenderal. Tim Liputan, Kompas TV.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima pengajuan perlindungan terhadap David, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Namun saat ini LPSK belum bertemu dengan korban ataupun keluarga, mengingat kondisi korban masih dalam perawatan intensif. Ada syarat formal maupun syarat material yang harus dipenuhi oleh korban maupun keluarga korban, dan itu bisa diwakili oleh pengacaranya dari LBH Ansor, agar itu segera dikirimkan supaya kami segera bisa memproses, melakukan investigasi dan juga asesmen kira-kira kebutuhannya apa saja ini dari korban saudara David ini. Paling tidak, kalau melihat dari cerita yang sudah kita dengar, kemungkinan kita bisa memberikan bantuan rehabilitasi medis kepada yang bersangkutan dan juga fasilitasi restitusi atau tuntutan ganti rugi kepada pelaku nantinya. Sebelumnya, polisi terus mengusut kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, termasuk meminta keterangan pada Agnes, teman perempuan Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Selain Agnes, penyidik terus mengumpulkan data secara lengkap, termasuk dari saksi lain yang mengetahui kejadian penganiayaan. Saat ini, polisi telah menetapkan 2 tersangka penganiayaan David, yakni Mario Dandi dan Shane, teman Dandi. Kasus M yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan ya, Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah dirilis kemarin dengan adanya penambahan 1 tersangka, ya, saudara S. Tentu Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini penyidik telah melakukan langkah-langkah secara proporsional, prosedur, dan tentunya mendasari pada alat bukti. Informasi terkini soal kondisi David, korban penganiayaan anak ex pejabat Ditjen Pajak, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Dian Silitonga di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta. Selamat sore, Dian. Seperti apa perkembangan kondisi kesehatan David hingga saat ini, Dian? Ya, Ibrahim, hampir sepekan pasca penganiayaan disebutkan kondisi David saat ini sudah mulai membaik, dan sebelumnya juga memang pihak keluarga sempat menyampaikan bahwa David ini sudah menunjukkan perkembangan dengan memberikan respon gerakan-gerakan tubuh seperti misalnya gerakan kaki, dan juga keluarga menyampaikan bahwa sebelumnya David ini sempat membuka mata. Tetapi walaupun sudah menunjukkan perbaikan, mengingat cedera yang cukup berat di bagian kepala, ini mengharuskan David sampai dengan saat ini tetap harus menjalani perawatan intensif di ICU RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Kasus David ini mendapatkan sorotan dan juga dukungan dari masyarakat luas, Ibrahim, termasuk juga dari sejumlah pejabat publik yang ditandai dengan kunjungan sejumlah pejabat publik yang hari ini juga terpantau oleh kami di lapangan. Salah satunya adalah dikunjungi oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, kemudian juga tadi terpantau ada Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta dan sejumlah tokoh publik lainnya seperti istri dari Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria Wahid, yang kemudian juga tadi terpantau didampingi oleh anaknya Alisa Wahid dan juga sejumlah rombongan Banser. Tadi juga terpantau ada Ketua PBNU Yahya Kholil yang juga ikut menjenguk kondisi David. Sejumlah tokoh yang datang tadi menyampaikan harapannya, selain harapan supaya kondisi kesehatan David ini bisa segera pulih kembali seperti sedia kala, sejumlah pihak yang menjenguk juga menyampaikan harapan terkait dengan proses hukum dari kasus ini supaya bisa berjalan secara optimal, Ibrahim. Secara spesifik, setiap pelaku atau seluruh pelaku yang terbukti terlibat dalam kasus penganiayaan David ini supaya juga bisa diproses secara hukum, apapun perannya, sekecil apapun perannya. Harapan itu disampaikan juga oleh Ketua PWNU DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak. Kita dengarkan pernyataannya berikut ini. Kami minta pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus ini untuk bisa
melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya. Ibrahim, kalau kita ingat hari kemarin juga Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menjenguk David, kemudian juga menyampaikan rasa prihatin dan juga permohonan maaf kepada keluarga David. Usai Sri Mulyani memberikan sanksi yang cukup berat kepada ayah pelaku yang juga merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya juga ada Menteri Agama Yakut Kholil yang juga ikut menjenguk kondisi David. Sementara Dian, kondisi David membaik, tapi kami juga ingin tahu bagaimana, apakah David sudah bisa berkomunikasi atau seperti apa yang signifikan perkembangan kesehatannya, Dian? Iya, yang terbaru yang disampaikan oleh pihak keluarga tadi yang sudah saya sampaikan, Ibrahim, bahwa David sudah memberikan respon yang cukup positif seperti gerakan tubuh. Tetapi memang untuk komunikasi apakah sudah bisa dilakukan itu belum disampaikan oleh pihak keluarga. Tadi saya juga sempat menghubungi paman dari David yakni Rustam yang menyampaikan bahwa nanti update terbarunya ini akan disampaikan sore hari ini beberapa waktu lagi. Jadi kita sama-sama tunggu bagaimana update atau kondisi terkini dari perkembangan kesehatan David, Ibrahim. Tapi yang jelas yang juga mau saya sampaikan adalah bukan hanya pejabat publik yang juga tadi saya sampaikan menyoroti dan juga mendukung kondisi David segera pulih, tetapi juga masyarakat luas ini juga memberikan perhatian dan juga dukungan. Bukan hanya riuh di media sosial, Ibrahim, tetapi juga secara konkret ini masyarakat memberikan dukungan kepada David supaya kondisinya bisa pulih kembali. Salah satunya adalah dengan mengirimkan sejumlah karangan bunga di RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak hanya mengirimkan karangan bunga harapan supaya kesehatan David segera pulih, tetapi juga masyarakat memberikan karangan bunga ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau kita ingat, yakni masyarakat berharap Polres Metro Jakarta Selatan yang saat ini menangani kasus penganiayaan David ini bisa betul-betul memproses hukum kasus ini secara optimal. Jadi siapapun sekali lagi pihak yang terlibat dalam penganiayaan David ini juga bisa diproses secara hukum. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan langsung dari Kuningan, Jakarta. Saudara, usai jeda, Presiden Joko Widodo sempat bicara soal koalisi pemilu 2024 di acara Rakernas PAN. Jokowi mengingatkan kepada jajaran PAN agar jangan sampai salah memilih koalisi. PAN memberikan sinyal kuat kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir maju sebagai capres-cawapres di pemilu 2024. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas, bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari Siwak, Sea Salt, Tea Tree Oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral Z.
memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kemanisan mantap. Presiden Joko Widodo sempat bicara soal koalisi pemilu 2024 di acara Rakernas PAN. Jokowi mengingatkan kepada jajaran PAN agar jangan sampai salah memilih koalisi. Presiden Joko Widodo berbicara terkait kerjasama politik. Dia menyebut kerjasama politik menyambut 2024 memang wajib dilakukan agar tidak terjadi politik pecah belah. Jokowi mengingatkan pentingnya berkoalisi untuk pemilu 2024, akan tetapi dia menyebut jangan sampai salah memilih koalisi. Memang dalam politik kalau yang namanya kerjasama itu memang wajib. Jangan justru politik itu memecah belah kita. Sehingga sekali lagi kerjasama itu penting, koalisi itu penting, jangan salah memilih koalisi. Yang paling penting perkuat kerjasama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga, kesatuan kita tetap terjaga. Dalam Rakernas, PAN memberikan sinyal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Meskipun nama-nama ini menguat di internal partai, Ketua PAN Zulkifli Hasan masih akan berdiskusikan dengan anggota Koalisi Indonesia Bersatu lainnya untuk nama yang akan diusung KIB. Ganjar ada Pak Erick, Pak. Ini, Pak. Kelihatannya harmonis, Pak. Iya. Tapi jangan lupa, sebagai panglima perang, kita tunduk taat kepada perintah Pangti, Panglima tertinggi.
Itu terserah Bapak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat diteriaki Presiden saat memberi sambutan di acara Rakornas PAN yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar kemudian meminta para kader PAN untuk tenang, suasana pun langsung hening dan Ganjar melanjutkan sambutannya. Namun di akhir sambutan, kader PAN terus berteriak kata Presiden. Saya lagi konsentrasi. Setidaknya PAN hari ini membuat event di Kota Semarang ini pasti akan memicu semangat bagi keluarga besar PAN untuk meraih hasil terbaik di 2024. Untuk PAN, saya persilakan datang ke Solo kalau mau. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan penuh amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu di Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar apel siaga di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Dalam apel, PKS dan Anies Baswedan menyampaikan ikrar pemenangan pemilu 2024 mendatang. Anies menyampaikan terima kasih atas dukungan PKS kepadanya sebagai bakal calon presiden. Saya sampaikan rasa hormat, terima kasih kepada PKS yang telah memberikan amanat, yang kemudian merapikan barisan untuk bekerja bersama-sama. Apel pada pagi hari ini menjadi simbol rapinya rencana ke depan. Dan saya menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih, dan kita siap untuk bekerja bersama-sama. Dan saudara, untuk membahas soal pidato Jokowi di Rakornas PAN yang menyebut jangan salah memilih koalisi, kita akan bahas. Saat ini kami sudah bersama dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas Ibrahim. Baik, Mas Adi, tadi bicara soal pidato Jokowi jangan salah pilih koalisi. Apa yang Anda baca soal maksud tujuan dari kalimat ini? Ya, saya kira dua hal maknanya. Pertama, Jokowi ingin memastikan Partai Amanat Nasional yang saat ini menjadi pendukung utama Jokowi berkoalisi dengan partai politik yang jelas-jelas akan melanjutkan semua legasi, semua mercusuar politik yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Itu pesannya jelas ya. Jadi jangan sampai PAN itu berkoalisi dengan orang, dengan partai yang jelas-jelas mengatakan Jokowi gagal, infrastruktur itu ugal-ugalan, IKN itu adalah proyek ugal-ugalan dan seterusnya. Itu pesan pertamanya, Mas Ibrahim. Yang kedua tentu saja, secara tidak langsung Jokowi ingin menegaskan bahwa 2024 itu janganlah berkoalisi dengan partai politik ataupun poros politik yang jelas-jelas mengusung politik identitas. Karena Jokowi di berbagai kesempatan mengatakan bahwa di 2024 jangan menggunakan politik identitas yang jelas-jelas telah membelah politik Indonesia, terutama Pilkada 2017 ataupun Pilpres 2019 yang lalu. Dua variabel ini yang kemudian menurut saya bahwa pesan politik yang disampaikan oleh Jokowi dalam raker. Tapi Mas Adi, apakah emang PAN ada arah untuk berkoalisi dengan tadi partai politik yang Anda singgung? Karena kan udah jelas PAN koalisinya di KIB. Saya kira tidak ada ya. Kalau melihat kecenderungannya secara umum, PAN itu iman politiknya tetap berada di KIB, berada di barisan politik yang samikna watokna, tegak lurus terkait dengan dukungannya terhadap Jokowi. Ini kan sebenarnya warning kepada PAN ataupun partai-partai politik yang lain, terutama pendukungnya Jokowi, karena di depannya Golkar misalnya, Jokowi juga sempat bilang, jangan sampai pilih partai berkoalisi gitu, jangan sampai sembrono mengusung capres dan cawapres. Jokowi hanya mereminder partai-partai politik koalisional pemerintah saat ini adalah mereka yang bisa diajak kerjasama untuk 2024, dan tentu saja bahwa di 2024 itu janganlah mengedepankan politik yang jelas-jelas memecah belah,
yang jelas-jelas telah membuat huru-hara politik di Indonesia yang sampai saat ini lukanya itu tidak kunjung selesai, Mas. Ini semacam penguatan, pengukuhan komitmen supaya PAN yang saat ini berada di barisan Jokowi tidak neko-neko, tidak salah arah, dan yang paling penting capresnya adalah mereka yang memastikan melanjutkan semua proyek yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Mas Adi, bicara soal jangan salah pilih, apakah ini menegaskan kepada sosok yang hadir di Rakornas PAN kali ini, atau ke siapa yang menurut Anda? Ya, saya kira memang Pak Jokowi itu tidak bisa menyembunyikan perasaan hatinya. Saya yakin bahwa Pak Jokowi itu suka dengan Ganjar kalau maju yang Pilpres 2024 yang akan datang, Mas. Jadi itu yang kemudian sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Cuman kan Jokowi tahu persis persoalan capres dari PDIP itu menunggu fatwa ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Jadi sekalipun gestur tubuh, bahkan di berbagai kesempatan Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo misalnya, tapi tidak serta-merta menyampaikan ini secara eksplisit karena itu dianggap takut mendahului kehendak ketua umum partai, dan tentu saja Jokowi tidak mau ada resistensi. Tapi kalau ditanya rata-rata siapa jagoan Pilpres 2024, pastinya jawabannya adalah Ganjar Pranowo. Itu pertama, Mas. Yang kedua, ya silakan, Mas Adi. Yang kedua, kan sebenarnya kehadiran Ganjar Pranowo di acara PAN, apalagi ada Jokowi, pastinya ini sudah izin ke PDIP. Ini soal akhlak berpolitik saja. Kan banyak partai yang sebenarnya mengusung Ganjar Pranowo, misalnya beberapa waktu yang lalu PSI misalnya. Tapi karena dia nggak izin, maka mendapatkan resistensi. Saya yakin Ganjar datang ke PAN ini pasti seizin, sudah kulon ke PDIP di mana tempat Ganjar Pranowo bernaung gitu ya, termasuk Jokowi ada di dalamnya. Jadi ini sebenarnya untuk menghindari friksi, tapi yang jelas Ganjar Pranowo hadir di PAN ada Jokowi, ini menjadi sinyal kuat. Betapa Jokowi itu sebenarnya dari hati terdalamnya tentu berharap Ganjarlah yang nantinya bisa maju. Di situ apalagi ada Erick Thohir yang belakangan ini sudah mulai dipankan, Mas. Jadi ini ada sinyal duet gitu yang sangat mungkin di endorse PAN. Bak Gayung bersambut ya Mas Adi ya, dari PAN juga tadi nyinggung juga. Tapi Mas Adi, sebelum bahas soal tadi dua pasangan yang juga disinggung, apakah jangan salah pilih koalisi ini ya memang hanya ditujukan untuk PAN atau kepada partai lain juga yang saat ini berada di pemerintah? Saya kira Jokowi pasti berpesan ke semua partai-partai pendukung politiknya saat ini bahwa jangan sampai kebersamaan yang sudah dibangun selama 10 tahun, dibangun susah payah, membangun satu platform politik memajukan Indonesia dan seterusnya, itu bubar jalan hanya karena persoalan-persoalan yang tidak terlampau penting di 2024, Mas. Tentu Jokowi layak khawatir, layak gusar ketika misalnya beberapa waktu yang lalu Nasdem mengusung Anies Baswedan yang jelas-jelas memang secara narasi politik berbeda sejak awal. Ini sepertinya jadi momentum bagi Jokowi mengingatkan kepada partai politik yang lainnya, pendukungnya, bahwa jangan sampai mengusung calon oposisi yang terang-terangan secara narasi politik, secara interest, secara ideologi politik, itu berhadap-hadapan dengan pemerintah. Jokowi hanya ingin melihat siapapun nantinya yang terpilih jadi presiden di Republik Indonesia di 2024, adalah mereka yang iman politiknya sama dengan Jokowi, adalah mereka yang melanjutkan semua apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Entah itu Puan Maharani, entah itu Ganjar Pranowo, entah itu Prabowo Subianto, entah itu Sandi, entah itu Erick, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kalau soal tadi, soal ketokohan, ada yang disinggung. Hari ini Bak Gayung bersambut, Ketua Umum PAN juga menyinggung soal harmonisasi antara Ganjar dan juga Erick. Apa yang Anda lihat? Pujian langsung di hadapan Jokowi. Ya, bagi saya sederhana membaca pernyataan Ketua Umum PAN ya, Pak Zulkifli Hasan. Sejak awal, Ganjar Pranowo itu adalah salah satu nama yang masuk dalam nominator capres yang akan dijagokan oleh PAN ya. Bersama nama-nama lain misalnya, ada Erlangga Hartarto memang disebut. Tapi memang kalau melihat chemistry-nya, PAN itu lebih condong kepada Ganjar Pranowo. Kenapa misalnya kemudian dipasang-pasangkan dengan Erick Thohir? Katanya terlihat ini adem, kelihatan akur dan seterusnya. Karena kita tahu Mas, Erick Thohir ini kan belakangan cukup lengket dengan PAN. Di berbagai kesempatan, di berbagai event, Erick Thohir selalu hadir dalam acara-acara PAN. Per hari ini di acara Rakernas misalnya, PAN mengatakan Erick Thohir dengan sebutan saudaraku, yang bagi PAN itu adalah orang dalam sebenarnya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Erick Thohir itu sebenarnya sudah dianggap PAN. Darahnya darah biru, darah PAN, darah matahari putih gitu ya. Makanya saya cukup yakin di perundingan Koalisi Indonesia Bersatu nantinya, Erick Thohir akan coba untuk disondingkan oleh PAN sebagai salah satu opsi cawapres yang sangat mungkin nantinya akan diusung, misalnya berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau berpasangan dengan siapapun yang nantinya disepakati oleh KIB. Mas Adi, kalau Anda lihat, apakah dua nama ini juga masuk dalam bursa di KIB atau hanya PAN saja kalau Anda lihat? Karena tampaknya belak-belakan nih
Pak Zulhas? Saya kira setiap partai politik di KIB, entah itu Golkar, entah itu P3, dan entah itu PAN, pastinya akan membawa satu nama yang coba untuk disorongkan sebagai kandidat capres ataupun cawapres ya. Tapi kalau persoalan Ganjar Pranowo, saya kira semua partai politik ini bersepakat, Mas. Di berbagai kesempatan misalnya P3 tidak bisa menyembunyikan kesukaannya dengan P3. PAN jelas suka, termasuk misalnya Golkar sangat mungkin akan mengusung Ganjar Pranowo dengan catatan misalnya berpasangan dengan Erlangga Hartarto. Okay. Kalau Golkar mengusung Erlangga Hartarto, bukan tidak mungkin PAN akan mengusung nama Erick Thohir, sementara P3 akan memunculkan nama lain seperti Sandiaga Uno yang memang belakangan ini juga sangat santer dikaitkan dengan P3. Jadi inilah yang saya kira masih cukup terbuka soal siapa yang akan maju di KIB. Tapi yang jelas ketika Erick Thohir sudah dipankan, P3 mungkin akan men-P3-kan Sandiaga Uno, maka sangat mungkin dua orang kami tangkap orang di KIB. Mas Adi Prayitno, terima kasih telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Mas Adi. Selamat sore Mas Ibrahim. Baik. Usai jeda saudara, Senin besok, terpidana pembunuhan berencana Yosua, Richard Eliezer, akan dipindahkan dari rutan Bareskrim ke Lapas Salemba. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan, mantap. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa.
kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kemanisan mantap. Saudara, besok Senin terpidana kasus pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer akan dipindahkan dari rutan Bareskrim ke Lapas Salemba. Kepindahan Eliezer setelah hakim memvonis 18 bulan penjara pada terpidana. Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan soal rencana pemindahan Eliezer ke lapas. Ketut menyatakan kalau tidak salah hari Senin ke Lapas Salemba. Mengenai jamnya tanyakan langsung ke Kejari Selatan. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Susilening Tias, memastikan Richard tetap mendapat perlindungan sebagai penguak fakta atau justice collaborator. LPSK berkoordinasi dengan Ditjen PAS dalam pemenuhan hak dan perlindungan Eliezer. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, hari Jumat minggu lalu, Richard Eliezer telah dieksekusi oleh Kejaksaan. Berkaitan dengan hal tersebut, LPSK tetap akan memberikan perlindungan secara fisik kepada Richard dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ditjen PAS. Selain itu, kami juga memastikan kebutuhan Richard seperti makanan yang steril, kemudian bahan nyawa, dan kesehatan Richard. Yang paling penting juga, kami juga berkoordinasi dengan Ditjen PAS berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice collaborator. Setelah sempat ditunda, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan vonis Hendra Kurniawan, terdakwa perintangan penyidikan kasus Yosua Senin besok. Alasan penundaan karena hakim belum siap membacakan vonis untuk Hendra Kurniawan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis pada 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara pada Baikuni Bowo dan Cukputranto. Sementara Irfan Widianto dan Arif Rahman masing-masing divonis 10 bulan penjara. Lebih lengkap soal rencana pemindahan Eliezer ke Lapas Salemba esok kita tanyakan kepada penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore Mas Roni. Selamat sore Mas Baim.
Mas Roni, jadi kami konfirmasi esok Eliezer akan dipindahkan ke Salemba atau seperti apa info yang Anda dapatkan? Ya, informasinya seperti itu Mas Baim. Jadi terkait dengan teknisnya, saya selaku penasihat hukum dari Eliezer sedang menunggu tentunya dari pihak kejaksaan yang melaksanakan putusan pengadilan dan terkait eksekusi ini ya. Nah kan kalau terkait eksekusi ini kan dilakukan oleh jaksa. Sudah diatur dalam pasal 270 KUHP. Nah, jam berapa informasinya Mas Roni? Nah ini saya masih menunggu. Masih menunggu Mas Baim, waktunya bagaimana nanti saya infokan kepada teman-teman Kompas, pastinya kita akan kabari. Tinggal teknisnya saja, yang terpenting ini kan bagaimana agar prosesnya ini berjalan lancar dan bagaimana juga dari pihak dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini dari Dirjen Pas, tentunya kan itu kita sedang menunggu. Nah, nanti saya menunggu juga kabar dari LPSK karena LPSK ikut mendampingi untuk menjaga supaya situasi aman dan kondusif. Oke, jadi belum ada ya keterangan soal di bagian mana, di blok berapa atau bersama siapa saja di Salembanya, Mas Roni? Belum. Kalau seandainya kan pastinya kan kalau perpindahan itu kan ada administrasi yang harus diselesaikan. Nah, hal-hal seperti itu. Karena nanti kita juga dari penasihat hukum akan melihat bagaimana situasinya. Kalau seandainya situasinya memang ini yang kita lihat, bahwa yang penting kan kita menjaga agar kenyamanan yang terpenting dan juga kan keamanan dari Eliezer. Kalau pemindahan ini ketika eksekusi sama tidak Mas Roni dengan dibawa dari Barreskrim ke persidangan, maksudnya protokolnya seperti itu, aturannya seperti itu, atau ada yang berbeda biasanya? Pastinya semuanya kan serahkan kepada jaksa ya. Tapi kan dalam hal ini pengamanan juga dari LPSK, kemudian juga pun nanti kita lihat bagaimana nanti apakah dari pihak Polri juga ikut mendampingi. Tentunya hal-hal seperti ini teknis nanti saya sedang menunggu sebenarnya Mas Baim. Tapi kalau dari LPSK itu bagaimana soal ini, eksekusinya ini, Mas Roni? LPSK kan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga sesuai dengan perjanjian antara Eliezer dengan LPSK sampai bulan Agustus, tentunya pengamanan untuk Eliezer tetap dijaga oleh LPSK. Jadi tahapan-tahapan ini LPSK akan terus mendampingi dan kita akan melihat bagaimana situasi ke depannya. Tentunya saya juga dari tim penasihat hukum juga akan ikut mendampingi dan melihat ya bagaimana proses. Jadi penasihat hukum juga memastikan ya Mas Roni, sampai di Salemba pun ada LPSK yang memantau Eliezer. Iya. Pastinya seperti itu Mbak. Apa Mas? Kalau esok dipindahkan, bagaimana dengan keluarga? Apakah ada yang mendampingi atau keluarga justru sudah kembali ke Sulawesi? Keluarga sudah kembali ke Sulawesi Utara, sudah kembali ke Kota Manado, dan keluarga menyerahkan kepada saya selaku penasihat hukum, dan keluarga berdoa yang terbaik agar semua proses ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga pun harapannya tentunya prosesnya ini berjalan lancar. Keluarga harapannya seperti itu Mas Baik. Kalau sekarang gimana kondisinya Mas Roni, Eliezer? Kemarin saya bertemu, kondisinya baik, sehat. Kemudian kemarin kami sempat ngobrol bagaimana ke depannya. Tentunya dalam hal ini kan kita juga dari tim penasihat hukum mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemarin sudah diserahkan. Kita sedang pelajari juga, kemudian bagaimana nanti kita menghitung nanti bagaimana nanti hak-hak dari Richard Eliezer terkait dengan dia sebagai status sebagai warga binaan. Tentunya nanti kita akan menghitung bagaimana haknya dia sebagai warga binaan, dapatnya seperti apa. Oke. Menjadi warga binaan dengan status penguak fakta, hak apa yang Anda cermati, Anda tekankan? Yang jadi poin-poin tentu yang akan disampaikan kepada nanti jaksa ketika eksekusi.
Jadi kan setelah jaksa eksekusi, Mas Baim, itu akan diserahkan kepada Ditjen Pas, dalam hal ini Kemenkumham. Tentunya kan ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan nanti hak-hak dari Eliezer ini di mana sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain adalah remisi khusus, kemudian hak-hak dia sebagai warga binaan tentunya sudah diatur ya di dalam undang-undang, dan itu pun nanti kita dari tim penasihat hukum akan aktif berkomunikasi dengan LPSK maupun Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harapannya kan ke depannya ini semuanya hak-hak dari Eliezer dia terima, dan Eliezer juga pun menyampaikan kepada saya bahwa dia berjanji akan berkelakuan baik dalam hal menjalani proses sebagai warga binaan, kemudian akan mengikuti proses semuanya dengan baik, terus kemudian tidak mengulangi lagi kesalahan, terus memperbaiki diri. Nah, hal-hal itu sudah disampaikan kepada saya selaku penasihat hukum. Baik. Juga bersama tim akan memonitor, akan memantau supaya semuanya berjalan sesuai dengan. Baik. Terima kasih Ronita Lapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, telah menyampaikan informasi terkini kepada kami dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Mas Roni. Sehat selalu Mas Baim, terima kasih. Saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Adarkan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ibrahim. Saudara, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo nonton langsung kejuaraan dunia F1 Powerboat Lake Toba 2023 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot, tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda, aktivitas. Oh yeah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembali
Kembalikan semangat saat berbuka. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Gak kemanisan, mantap. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menonton langsung kejuaraan dunia F1 Powerboat Lake Toba 2023 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Presiden Jokowi dan Ibu Negara tiba di Pelabuhan Mulia Raja Nampi Tupulu, Balige, Toba, Sumatera Utara siang tadi. Setelah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan penyelenggara Presiden dan Ibu Iriana menuju podium penonton. Di podium itulah Presiden melihat persiapan powerboat yang akan digunakan di Danau Toba dengan diangkat menggunakan derek atau kren. Kejuaraan dunia jadi seri internasional unggulan perahu balap yang diikuti 10 tim dengan 20 pebalap. F1 Powerboat, saudara, tidak hanya hadir sebagai penyelenggara, tapi Menko Marves Luhut Panjaitan juga mencoba kendaraan F1 Powerboat. Menurut Luhut, butuh stamina dan keterampilan sangat baik untuk menjadi racer F1 Powerboat. Meski membutuhkan dana yang besar, Luhut optimistis Indonesia mampu membentuk tim F1 Powerboat ke depan. Dan ini pengalaman yang baik. Makanya saya tanya tadi berapa kalau bikin satu tim Indonesia gitu. Ternyata cukup mahal juga. Ya, tapi mungkin satu ketika Indonesia akan bisa berapa? Ya, 3 juta sampai 5 juta dolar. Sebelumnya, tim gabungan dari TNI dan Polri hingga Basarnas disiagakan mengamankan jalannya F1 Powerboat Lake Toba 2023. Selain pengamanan tim gabungan di sekitar venue, ada juga puluhan CCTV dipasang untuk menjamin keamanan peserta dan wisatawan. Meski dilakukan pengamanan ketat, warga mengaku senang karena Danau Toba dipilih sebagai venue ajang F1 Powerboat.
Untuk mengetahui jalannya event F1 Powerboat, kita bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Armando Sinaga dari Toba, Sumatera Utara. Armando, sudah ada hasil dari race pertama dan adakah rekor baru yang tercipta ini? Baik, selamat petang Audrey dan saudara. Untuk race pertama yang dilakukan tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, sudah menghasilkan adanya juara yang mereka yang naik podium. Mereka yang naik podium ini juga telah diberikan hadiah dari podium tersebut, hadiah dengan naik podium tersebut oleh Presiden Joko Widodo pada sore hari tadi. Dan perlu saya kabarkan bahwa yang meraih podium pertama yaitu ada atas nama Bartek Parsjalek dengan dari tim Stromoy Racing, dan diikuti nomor 2 yaitu Demis Leo, sang juara dunia 2 kali dari tim Sarza Team, dan juga posisi ketiga yaitu Eric Stark dari tim Victory. Bicara mengenai rekor, tadi dengan lap tercepat yang dilakukan dari 18 lap di balapan utama pada seri pertama tadi, Parsjalek itu mengumpulkan waktu lebih dari 1 menit, sekitar 1 menit 2 detik. Rekor ini, waktu ini belum memecahkan rekor ketika dilakukannya kualifikasi. Karena ketika ada kualifikasi, para pemain bisa melakukan balapan dengan mendapatkan lap tercepatnya di bawah 1 menit. Begitu, Andre. Iya, Armando, ini kan Presiden Jokowi juga datang langsung untuk menyaksikan gelaran dari F1 Powerboat ya. Ini bagaimana reaksi dari Presiden Jokowi sendiri, karena ini kan baru pertama kali diadakan di Indonesia, tepatnya di Danau Toba. Ya, betul, Audrey. Seperti sebelumnya ini pertama kali dilakukan di Danau Toba, karena juga pemerintah dalam arti melakukan ini dan juga untuk memperkenalkan dan juga untuk memperbanyak wisatawan datang ke Danau Toba sebagai salah satu daerah berprioritas di bidang pariwisata. Dan juga tadi Ibu Presiden dan juga Presiden Jokowi Dodo yang tadi menonton langsung di race kedua sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, mereka begitu senang melihat balapan yang dilakukan, balapan super cepat kapal tersebut dilakukan di Danau Toba. Presiden Jokowi sangat terhibur dan juga sangat senang dan berharap race ini akan berkelanjutan dengan evaluasi yang dilakukan pada tahun ini untuk memperbaiki di tahun-tahun berikutnya, karena Danau Toba sendiri atau Indonesia memiliki kontrak 5 tahun sebagai tuan rumah pelaksanaan F1 Powerboat, Audrey. Dari pelaksanaan F1 Powerboat yang diselenggarakan di Danau Toba, jurnalis Kompas TV Armando Sinaga melaporkan. Ke informasi berikutnya, saudara, ribuan warga di 2 desa di Karawang, Jawa Barat terpaksa mengungsi setelah banjir menggenangi rumah dan akses jalan. Selain hujan deras, banjir terjadi karena meluapnya aliran Sungai Citarum dan Cibeet. Data pemerintah Kabupaten Karawang menyebutkan ada 1.000 lebih warga desa Karangligar dan Sukamakmur yang terdampak banjir. Akibatnya ratusan warga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman dan juga lebih tinggi. Selain mendirikan posko, juga mendistribusikan logistik, BPBD Karawang menyiapkan perahu karet untuk evakuasi warga. Banjir juga masih merendam ribuan rumah warga di perumahan Puri Nirwana Residence, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski sudah berangsur surut, tapi warga khawatir air bisa kembali naik jika hujan turun. Selain merendam rumah dan jalan, sejumlah warga juga mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal hingga demam. Menko Polhukam Mahfud MD, saudara, meminta harta kekayaan ayah pelaku penganiayaan diselidiki. Kami akan memperbincangkannya usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit.
Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. PWNU DKI Jakarta menggelar doa bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan untuk kesembuhan David, korban penganiayaan oleh mantan anak pejabat pajak Mario Dandi.
Doa bersama juga turut dihadiri oleh GP Ansor DKI Jakarta dan sejumlah anggota Banser. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishak menyebut kondisi David kian membaik. PWNU DKI juga telah memberikan dukungan moral kepada keluarga agar tabah dan sabar. Sementara dari sisi hukum, pihak PWNU meminta polisi mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menimpa David. Di Kudus, Jawa Tengah, puluhan anggota Gerakan Pemuda Ansor Sabtu malam menggelar doa bersama untuk kesembuhan David. Puluhan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Desa Kedung Sari menggelar doa bersama untuk kesembuhan David. Menko Polhukam Mahfud MD merespon kasus penganiayaan putra mantan pejabat pajak terhadap putra petinggi pengurus GP Ansor. Mahfud menyebut ada dua proses hukum dalam kasus ini, yaitu hukum pidana terhadap pelaku dan hukum administrasi terhadap ayah pelaku penganiayaan. Hukum pidana sudah jalan, hukum administrasi sudah jalan juga, karena bapaknya sebagai pejabat Kementerian Keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan, misalnya penghimpunan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga, itu harus diteruskan karena itu terjadi ketika dia menjabat kalau benar ya. Selain proses hukum yang disorot dari kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak adalah soal aliran dana dari pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Kita akan bahas bersama dengan pakar TPPU Yenti Garnasi dan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat petang Bu Yenti, Pak Adri. Selamat petang. Saya ke Pak Adri dulu. Pak Adri, sudah ada dua tersangka yang ditetapkan, pelaku penganiayaannya Dandi dan teman pelaku Shen. Nah, apa yang Anda cermati dari dua tersangka yang sudah ditetapkan polisi ini? Ya, kita harus korek dan disiplin, Mbak, ya, dalam rangka menerapkan hukum. Ada KUHP di sini, ada Undang-Undang ITE di sini, tapi juga ada Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Ya, dan kemudian lalu terkait dengan orang tuanya, TPPU dan yang lain-lain. Jadi dengan kata lain, jangan gebiah-uyah, jangan mengikuti apa kata orang gitu ya. Polisi perlu bersikap profesional karena setiap penggunaan hukum tersebut itu menuntut proses beracara yang juga berbeda-beda. Begitu. Nah, kalau melihatnya, ini kan kasus kriminal, penganiayaan, tapi mempunyai efek domino yang besar, sehingga melibatkan juga terkait dengan pencucian uang yang diduga dilakukan ayahnya, dan juga rentetan dari hal-hal yang akhirnya merembet, Pak Adri. Betul, saya setuju, dan memang kalau memang sudah ada indikasi ada potensi-potensi pelanggaran, ya sebaiknya diteruskan saja. Namun demikian, saya mencoba untuk melihat bahwa tolong Kementerian Keuangan menjadikan ini sebagai hikmah ya. Untuk itu maka jangan kemudian hanya kepada yang bersangkutan saja. Kemudian lalu seperti dikejar-kejar, seperti dikuyak-kuyak. Ya, bagaimana dengan yang lain? Saya menduga bahwa ini hanya kotak Pandora yang seyogyanya membuka amatan kita bagi yang lain. Jadi okelah terhadap saudara RAT ini memang diadakan satu pengusutan yang habis-habisan, tapi jangan berhenti pada dia saja. Sekali lagi kita mendengar data bahwa ada 13.000 sekian ya ASN di Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaannya, maka bolehkah kita mengasumsikan bahwa di antara mereka juga ada yang kemudian seperti RAT ini, begitu? Oke, karena ada dua juga yang tadi harus diusut, kayak kata Pak Mahfud, ada dari sisi hukum pidana dan hukum administrasinya. Bu Yenti, ini kalau dilihat kan ada aliran, PPATK mencium bahwa ada aliran tindak pidana pencucian uang ya, dari ayah dari Mario Dandi sendiri. Apa yang dicermati dari sini, Bu Yenti? Ya, ini kalau saya melihat kan gini ya, bahwa ini ada kejadian kejahatan penganiayaan berat ya, Pak Adrianus ya. Nah, dari itu kemudian ternyata merembet kepada kenapa Robiconnya ini anak siapa. Kemudian dilihatlah LHKPN, ternyata Robicon itu tidak masuk kan gitu ya.
Nah, jadi yang penting tadi kan Pak Adrianus mengatakan tegakkan hukum. Ya tegakkan dulu dengan LHKPN itu. Dulu itu LHKPN itu untuk apa? Kan? Kalau LHKPN itu kan untuk agar para penyelenggara negara, pejabat publik itu diketahui betul harta kekayaannya bagaimana, kalau mencurigakan didalami. Tetapi yang terjadi apa? Nampaknya selama ini LHKPN itu ya seperti apa ya, persyaratan syarat yang dalam tanda kutip biasa aja gitu Bu Yanti. Yang mungkin tidak didalami gitu, klarifikasi. Nah ini kan kebetulan saja ada kejahatan yang anaknya pejabat, maka ditelusuri muncul ini. Artinya apa? Mungkin banyak juga yang seperti ini yang tidak terungkap. Karena LHKPN yang harusnya periodik, atau kalau habis menjabat, setelah menjabat gitu kan dihitung ya, kan ada nggak illicit enrichment-nya, ada nggak kenaikan pendapatan yang tidak wajar. Bu Yanti, harusnya kan ke sana fungsinya, ya. Nah, masalahnya ini kan PPATK sudah mengendusnya dari 2012, tapi nampaknya sepertinya kalau nggak ada kasus ini maka tidak akan terungkap ya? Betul. Ya itu yang kecewa, jadinya apa kerjanya KPK itu sejak 2012 terhadap LHKPN. Kayak itu di pemberantasan korupsi atau Stranas itu untuk program ke-2025. Ini LHKPN itu jadi. Baik, saya ke Pak Adri melihat dari sisi kriminalnya sambil Bu Yanti memperbaiki hubungan komunikasi. Pak Adri, ini kan banyak yang mengaitkan ya kasus seperti ini, seperti kasus yang baru-baru saja terjadi ya, karena ada laporan kemudian akhirnya berakibat ada korban penganiayaan. Pak Adri ini melihatnya gimana? Kembali tadi mengenai itu dulu Mbak soal KPK, saya tidak mau menyalahkan KPK ya, karena dia kan satuan pengawas eksternal. Dalam hal ini ada satuan pengawas internal yang harusnya berkolaborasi dengan pengawas eksternal dalam rangka sama-sama mengerjai kalau ada suspicious transaction misalnya, atau suspicious enrichment. Nah, di mana ini Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan? Ya, apa kerjanya juga gitu. Jadi kita jangan menyalahkan KPK saja lah. Yang kedua tadi dikatakan mengenai pengaduan, itu saya kira ya wajar kalau kemudian kita mulai taat hukum dan dalam rangka itu kemudian memulai pengaduan ya, sehingga kemudian lalu tidak main hakim sendiri dan tidak kemudian mengambil keadilan di tangan sendiri. Jadi saya kira itu adalah hal yang justru didukung oleh kita semua dalam rangka penegakan hukum, begitu. Kalau ini dari tingkat kenakalan seorang remaja yang akhirnya menyebabkan mungkin salah pergaulan, kemudian salah mendapatkan informasi, akhirnya bertindak kepada main hakim sendiri dan berujung kepada ada korban yang saat ini masih belum siuman. Ya itu sih sebetulnya adalah hal yang juga cukup banyak terjadi ya kalau mau jujur ya. Apalagi dengan konteks di mana perkelahian itu diimbuhi dengan pengeroyokan. Lalu kemudian juga ditandai dengan vitalitas anak-anak kan sekarang makin gede-gede badannya ya, sehingga ketika memukul, menendang juga lalu mengakibatkan luka yang juga dalam pada korbannya. Nah, masalahnya adalah bahwa kemudian ini kan menjadi makin seru ketika ada kaitan dengan konteks latar belakang dari orang tua pelaku dan orang tua korban. Di sini juga menurut saya, Bu Yanti, kita juga perlu disiplin ya. Jangan sampai karena keberadaan orang tua ini kemudian menjadikan penanganan anaknya sendiri menjadi tidak proporsional. Sekali lagi bahwa walaupun dia anak, dia adalah orang dewasa yang sudah bisa bertanggung jawab. Jadi jangan lalu kemudian karena dia anak siapa lalu kemudian perlakuannya berbeda dari kepolisian. Gitu. Ya, singkat Bu Yanti, terakhir apakah ini untuk mengendus rekening dari ayah Mario Dandi ini, apakah harus dibekukan rekeningnya? Iya, artinya begitu ya, harusnya simpan awal ya, ini jadi kasus seperti ini. Jadi memang betul ini ada masalah Pak Adrianus. Jadi Kemenkyu sendiri juga bagaimana pengawasan internalnya terhadap kepatuhan pajak untuk anak buahnya dan hedonismenya. Tetapi karena itu muncul di LHKPN sebagai penyaring yang paling utama, ini udah nggak jalan Pak Adrianus, Pak KPK. Dibiarkan saja, gitu. Jadi untuk apa kan? Kemudian PPATK sudah mendesak juga kan, tapi nggak ditelusuri. Sehingga sekarang PPATK bisa membekukan sementara. Itu segera dibekukan sekarang. Ada waktu 5 hari. Jadi PPATK harus memberhentikan transaksi sementara 5 hari. Mulai hari ini harus segera. Pakar TPPU, Bu Yanti Ganarsi, terima kasih. Terima kasih juga Kriminolog Universitas Indonesia, Pak Adrianus Meliala. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu.
Masih membicarakan soal kasus penganiayaan Mario Dandi, saudara, anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terhadap korban anak petinggi GP Ansor David Latu Mahina yang membuka kotak Pandora pamer hidup mewah alias flexing anak mantan pejabat pajak. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh ye. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh ye. IP vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong. Pilihan pas keluarga. IP-nya dong. Dang ding dong, dang ding dong. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana
yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kasus penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio, anak ex-pejabat Ditjen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo, terhadap korban anak petinggi GP Ansor, David Latumahina, terus disidik polisi. Kasus itu membuka kotak Pandora, pamer hidup mewah alias flexing anak ex-pejabat pajak, hingga berbuntut pula pengusutan harta kekayaan Rafael Alun yang nilainya fantastis untuk eselon 3 aparatur sipil negara Ditjen Pajak mencapai 56,1 miliar rupiah lebih. Rafael Alun mengaku siap diperiksa soal hartanya. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bergerak cepat menindaklanjuti kasus yang melibatkan anak dan pejabat di Kementerian Keuangan itu. Menteri Keuangan langsung mencopot Rafael dari jabatan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Sri Mulyani juga menginstruksikan Inspektorat Jenderal Pajak memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael Alun dan berjanji akan memonitor kasus penganiayaan yang melibatkan anak Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta KPK mengusut laporan ketidakwajaran harta Rafael Alun yang telah dilaporkan ke KPK oleh PPATK sejak 2012 silam. Biar diaudit, laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja. Biar sekarang dibuka oleh KPK. Selain kasus penganiayaan oleh anak ex pejabat pajak, polisi juga mengusut dugaan penggunaan plat nomor kendaraan palsu, kendaraan mewah Rafael Alun Sambodo. Perkara ini jadi ujian besar integritas pejabat publik, khususnya Kementerian Keuangan yang harus diusut tuntas agar tak makin berdampak pada tingkat kepercayaan publik, khususnya program taat pajak. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat datang di catatan Kompas TV. Kasus kekerasan, pamer kemewahan, flexing yang dilakukan Mario Dandi, anak mantan pejabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, ini merembet ke dugaan harta tak wajar dan ketaatan membayar pajak sang ayah. Apresiasi untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah mengambil langkah cepat demi menjaga wibawa lembaga dengan mencopot Rafael untuk menjalani pemeriksaan internal. Saudara, pencopotan Rafael ini berkaitan dengan kejelasan asal harta kekayaan setelah anaknya Mario menjadi tersangka penganiayaan. BenQ juga memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael. Dari laporan harta kekayaan pejabat negara, Rafael ini punya harta 56,1 miliar rupiah. Antara lain ada berupa 11 aset tanah, bangunan, 2 kendaraan, mobil seperti Camry dan juga Kijang, dan surat berharga.
Nah, insiden kekerasan dan juga pamer kemewahan harus jadi pelajaran penting bagi seluruh lapisan masyarakat agar selalu menjaga perilaku dan integritas. Terpenting, kasus pamer kemewahan pejabat tidak boleh menurunkan tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Karena itu, pengelolaan komunikasi publik dan penuntasan kasus hukum secara transparan mutlak untuk jaga kepercayaan publik. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa lagi pekan depan. Setelah sempat menjalani perawatan, mantan Ketua MUI, Ali Yafi, saudara, mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Vitamin A, B dan C, T3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IPP-nya dong, pilihan pas keluarga. IPP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas OY. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. IP vitamin dan mineral. IPP-nya dong, pilihan pas keluarga. IPP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia.
Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sempat menjalani perawatan, mantan Ketua MUI Ali Yafi mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Ada sejumlah kerabat hingga pejabat yang hadir di kediaman almarhum Ali Yafi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pelayat juga mensolatkan hingga menguburkan jenazah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Petang. Saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.